Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya cahaya dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul evaluasi diri kita tentang ketakwaan di bulan Ramadan. Ketakwaan sendiri adalah suatu kesadaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang seberapa jauh kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan seorang muslim. Di bulan suci Ramadan ini, kita sudah sebaiknya untuk muhasabah dan mengevaluasi diri kita, karena itu adalah suatu langkah penting untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi diri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Evaluasi diri berguna bagi kita untuk mengetahui seberapa jauh diri kita dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan muhasabah diri kita agar berubah menjadi seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara bagi kita untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara bertanya kepada diri kita sendiri tentang bagaimana sholat kita. Apakah kita benar-benar telah melaksanakan pada tepat waktu? Lalu, bagaimana dengan puasa kita? Apakah kita telah menjalankannya karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana tentang sedekah dan zakat kita? Apakah kita benar-benar sudah memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan? Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbaiki lagi cara sholat kita. Jangan sampai kita menunda sholat kita karena urusan duniawi yang bisa kita lakukan di lain waktu. Lalu, marilah kita niatkan kembali puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergoda dengan ajakan teman-teman kita di luar sana untuk ajakan membatalkan puasa ataupun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan marilah kita kembali untuk memberikan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan di luar sana. Karena kembali kita ingat bahwa mungkin saja harta yang kita miliki sekarang sebagian adalah milik orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Selain memperbaiki kualitas ibadah kita, kita juga harus memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Kita adalah seorang makhluk hidup yang kita hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Maka dari itu, dalam memperbaiki ketakwaan kita, kita juga harus memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Di kehidupan ini, marilah kita terapkan kembali tentang kejujuran. Mari kita perbaiki kembali kejujuran kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita biasakan kita berbicara jujur. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal dusta yang bisa membuat orang sakit hati ataupun kecewa nantinya. Lalu dengan amanah, apakah kita benar-benar telah melaksanakan amanah yang diberikan orang lain kepada kita dengan sungguh-sungguh dan benar? Jangan sampai kita mengesampingkan kepercayaan orang lain yang telah diberikan kepada kita sehingga membuat orang itu kecewa. Selain memperbaiki hubungan sesama manusia, kita juga harus memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti keikhlasan, mari kita kembali untuk memperbaiki niat ikhlas kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah karena hanya ingin dilihat orang lain, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memperbaiki niat ikhlas karena Allah, kita juga harus memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut dapat mencegah kita di bulan Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang tercela. Jadi kita membatasi diri kita agar selalu ingat kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang buruk di luar sana.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita kembali untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat dan ampunannya di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk hadirin sekalian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.